Shalom, jumpa lagi bersama saya Jen Wadu di acara Pedis Bercerita edisi ketiga. Ya, kali ini kita telah kedatangan seorang tamu spesial. Saya juga belum tahu asalnya dari mana dan namanya juga siapa. Dan juga mungkin teman-teman semua yang di rumah penasaran ini kakak Punama siapa dan asal dari mana. Jadi oleh karena itu beta berikan kakak kesempatan untuk kasih tahu kakak Punama dan asal dari mana. Oke, salam. Salam. Ya, beta senang ketemu dengan kawan-kawan diaspora setelah beberapa tahun. Kawan-kawan yang lain pasti kenal. Kalau yang belum kenal, beta Punama Neno. Beta dari Konfatu. Konfatu itu di TTS. TTS. Jadi baik kak. Oke, sebelum kau masuk ke pertanyaan yang terlalu banyak, beta mau tanya dong kakak pula latar belakang pendidikan tuh seputaran apa dan bagaimana begitu kak? Oke, kalau beta sekolah SD sampai SMA tuh di Konfatu. Kemudian kuliah tuh datang Kupang di Undana. Di Undana. Ya. Kakak dulu jurusan apa di Undana? Beta jurusan matematika di FST. Oh iya, luar biasa, matematika itu luar biasa ya. Oke, luar biasa. Terus semenjak kakak kuliah di Kupang nih, kakak berapa tahun di Kupang itu? Beta kuliah agak lebih lama sedikit, 5 tahun. 5 tahun. Pasti 10 baru wisuda. So pasti selama kuliah itu pasti kakak merasakan banyak pengalaman ya? Ya lumayan. Lumayan. Ya. Pasti juga mendapat pengalaman berharga, mungkin yang paling berharga di Kupang atau? Ya kalau pengalaman berharga banyak sih. Banyak. Karena kau datang dari kampung toh. Dari kampung. Nah, mungkin di kampung juga mungkin dapat pengalaman berharga juga mungkin belum umur masih terlalu kecil jadi belum terlalu merasakan itu. Ketika katung sudah besar mungkin baru katung kayak ya gini. Iya. Oke. Jadi selama kakak kuliah tuh kakak pada bergabung dalam organisasi? Iya. Pernah. Itu berapa organisasi yang kakak pernah gabung? Beta lebih ya mungkin tergantung orang ya. Ada berorganisasi itu kan pilihan. Pilihannya. Nah, beta memilih berorganisasi kalau di kampus tuh PMK di Arija beta milih pemuda. Pemuda. Dan pemuda diaspora. Ya pasti. Beta pilih di sini. Iya. Hal yang paling berkesan di kakak hidup itu selama berorganisasi itu apa? Ya kalau di pemuda yang paling berkesan itu ke pelayanan sampai desa dengan kawan-kawan. Jadi lebih menyentuh orang-orang yang membutuhkan gotong uluran tangan. Dan bagi beta itu paling berkesan. Iya memang. Terkadang begitu juga kalau beta tuh kadang kalau lihat orang yang suka menolong orang atau membagikan segala hal yang baik tuh beta kadang sedih maksudnya beta masih ada orang yang sebaik itu gitu mau bisa tolong orang begitu kadang-kadang sedih kalau beta lihat orang yang berbuat baik seperti itu dan sudah pasti ya pada saat katong organisasi itu pasti katong tuh punya teman yang mau dukung katong dan punya teman yang selalu ke katong so pasti secara otomatis begitu. Kira-kira dulu semenjak kakak bergabung di dalam suatu organisasi itu ada hal kosong yang kakak suka maksudnya yang menantang kakak punya keinginan begitu. Iya kalau itu ada sih misalnya kotong pelayanan hanya untuk menunjukkan kotong pu diri supaya orang lihat kotong oh dia hebat dia bisa itu yang bagi beta kotong bisa bawa itu di pelayanan. Benar. Karena organisasi pemuda itu bukan organisasi yang lain di luar sana tapi ini kotong di pelayanan. Jadi setiap orang tuh punya kelebihan untuk melayani Tuhan, tapi bukan untuk menunjukkan beta lebih hebat dari kawan-kawan yang lain. Itu teman-teman semua. Jadi tadi kalian udah bilang kalau katong melayani itu katong harus tulus, katong selalu boleh kesunjuk katong pun hebat. Kalau katong tuh mau kasih yang terbaik buat Tuhan tuh katong selalu boleh menyombongkan diri. Karena yang maksud inti dari semuanya itu tuh apa yang ada di katong pun diri itu hanya benar-benar dari Tuhan dan memang itu hanya untuk Tuhan begitu. Jadi katong selalu boleh menyombongkan katong pun diri. Oke kak, jadi kakak dulu di Pedis berapa tahun? Beta pertama kali gabung di Pedis itu tahun 2015. Awalnya ikut Pawi Pasca, Pawi Gemit. Jadi beta ikut main drama toh. Jadi beta jadi prajurit waktu itu. Ikut prajurit karena senang pukul-pukul kawan yang jadi prajurit. Jadi dari situ kawan ada bilang datang ikut pemuda so. Jadi beta datang ikut ibadah. Situ langsung kan April toh. Nah biasa Juli itu ada program KJD kunjungan Matisa.
Jadi mulai pembentukan panitia sudah beta masuk masuk sebagai anggota sah. Karena aktif, jadi waktu itu beta di usaha dana, kawan-kawan di usaha dana yang lain juga sudah aktif, akhirnya beta ambil alih. Jadi pengalaman terbaik di Pemuda itu beta bilang KJD tahun 2015 itu di Nenes. Itu benar-benar hampir tiap hari beta di gereja, saya di gereja. Kembali sama ke beta, beja pertama gabung ini beta langsung di seksi usaha dana juga sekarang, posisi sekarang. Itu seru, usaha dana itu seru. Kau bisa berjual apa? Pokoknya bahan-bahan makanan, bubur kacang hijau, kau keliling kos-kosan di sini. Pasti yang paling andalan burjo pasti. Di Tamnos. Ya, itu dia serunya di situ. Itu. Sekarang kakak tinggal di Kupang atau sudah di kampung? Beta tahun 2018 wisuda itu langsung balik. Langsung kembali. Langsung di Kupang lagi. Makanya bilang, ini baru datang lagi di Pemuda nih. Jadi sekarang kakak pada saat kembali itu kakak sekarang sedang sibuk apa di sana? Kalau pertama kali beta kembali itu sampai pulang kampung. Memang di kampung tapi bukan di Bepung kampung. Itu beta mengajar di Ambuan Timur. Itu 2 tahun di sana. Dan tahun 2020 kemarin beta memilih untuk kembali di tempat lahir di Konfatu. Lebih tepatnya di Desa Webo. Terus di Konfatu ngajar? Kalau orang itu pertanyaan yang sering kali beta sontak mau jawab apa gitu. Orang yang mengajar kok kerja di mana, jadi kayak beta mau bilang kerja juga sebenarnya beta kerja gitu tuh. Ya, soalnya kalau mau mengajar kan kesan bagi banyak orang mengajar tuh di sekolah. Di sekolah. Kalau beta di sekolah. Tapi kalau mengajar ya beta mengajar. Iya sih, memang itu pemikiran orang tuh memang kadang-kadang seperti itu. Katong kerja itu selamanya itu katong harus kerja segala sesuatu yang memiliki sertifikat atau apa begitu. Terus katong mengajar juga harus di sekolah atau di mana begitu. Kalau katong mau belajar tuh dimanapun katong dan apapun itu katong bisa semua untuk mendapat ilmu begitu. Selagi katong perhati masa Daniel mau tolong orang dan selagi orang masih mau dengar katong, itu sudah termasuk belajar itu nama. Jadi orang mau tanya katong mau kerja apa itu dong urusan terserah mau sampai mana. Terus ya apa yang kasih kakak motivasi, maksudnya yang memotivasi kakak untuk kakak bisa kembali ke sana? Kenapa sama kerja di Kupang sana begitu? Iya, beta cerita dari awal ya. Beta waktu kuliah masuk semester 5 tuh, maksudnya pikiran mulai berubah, artinya pikiran mulai kritis. Beta berpikir untuk kembali ke sana, mau bangun kampung. Waktu pertama kali pitu mau cari kepala desa, kayak gitu. Tetapi pertama kali berpikir mencari kepala desa, jadi menurut banyak orang tuh cari kepala desa nih apa? Saya jangan pun mencari kepala desa nih. Tapi bagi beta cari kepala desa tuh kota menguasai anggaran yang kota bisa buat segala sesuatu yang baik. Nah, itu pikiran. Pokoknya beta mulai sharing di kawan-kawan, beta bisa cari kepala desa. Kalau minta pendapat begitu toh. Iya. Karena beta pun hati sendiri juga masih ragu, kan ragu dengan orang punya pandangan, lu sarjana tapi lu kembali ke kampung jadi ini. Banyak orang yang dukung, tapi Tuhan berkehendak lain. Jadi ketika ada pendaftaran kepala desa, beta kurang 1 bulan. Nah, soalnya memenuhi persyaratan jadi beta bisa masuk. Nah, karena bisa masuk, beta berpikir, beta cari kerja di luar. Beberapa lowongan beta pingin kasih masuk lamaran, tapi setelah pikir-pikir dia bilang kalau besok cari kepala desa dan beta memiliki luar, beta niat itu hanya ambisi cari kepala desa. Iya. Karena ada banyak anggaran, bisa jadi beta bisa jadi koruptor toh. Iya. Karena niatnya kan di sana di jabatan. Ya beta pikir ya sudah beta pulang mungkin buat sesuatu. Gitu. Akhirnya memutuskan untuk pulang, walaupun sudah jadi kepala desa. Terus kakak sekarang di sana ini maksudnya kayak ada kasih les anak-anak gitu atau kemana? Ya, beta sebenarnya beta punya kegelisahan. Kegelisahan ini kan di kampung banyak orang sekolah tapi masih tamat SMA milih keluar kerja di Malaysia, kerja di Kalimantan, kerja kelapa sawit kan. Itu di Sulawesi kerja di kebun merica. Ada yang korban perdagangan manusia. Ya ada beberapa yang mesti digolongkan sebagai orang miskin.
Jadi ada banyak hal yang benar-benar beta alami juga di beta pun sekitar termasuk beta. Akhirnya itu yang buat beta ingin pulang dan buat sesuatu. Nah, awal beta coba untuk beta pikir pendidikan tuh nomor satu, tapi kotong pendidikan tuh sonde menjawab kotong persoalan. Makanya tadi bilang beta sonde mau di sekolah, sonde mengajar sekolah. Kalau milih mengajar sekolah mungkin beta tetap ya Manuan Timur. Tapi berasa pendidikan tuh sonde menjawab, makanya lebih baik beta mengajar tapi di luar sekolah supaya jangan ditekan oleh sistem. Akhirnya beta bentuk namanya bimbel kontekstual. Jadi kotong belajar, tapi belajar seperti sekolah formal, tapi kotong penyerapannya beda. Anak-anak tambah saja dia belajar lakukan hal yang lain, tapi tambah saja dia belajar matematika, bahasa Indonesia. Bukan ke sekolah formal yang kotong masuk belajar ini selama dari awal sampai akhir selesai. Tapi setelah anak tamat SMA, kenapa dia harus kedua? Makanya bagi beta mungkin ada yang salah di sekolah formal. Kenapa orang sekolah tapi milih keluar, soalnya bisa manfaatkan potensi yang ada di kampung. Makanya lahirlah bimbel kontekstual itu. Teman-teman semua yang ada di rumah, niat dan ketulusan hati dari seorang Kanan itu sungguh luar biasa ya teman-teman semua. Karena biar bagaimanapun dia lebih memilih untuk kerja di tempat yang sonde bersertifikat ataupun yang sonde, maksudnya yang sonde tercatat di pemerintah seperti teman-teman. Dia lebih memilih untuk mengajari semua teman-teman, semua adik-adik yang ada di kampung yang mungkin mereka tidak memiliki anggaran yang cukup untuk melanjutkan studi seperti itu teman-teman. Jadi saya rasa ini adalah segala sesuatu yang sangat luar biasa untuk katong semua teman-teman, dan katong bisa jadikan pelajaran untuk katong semua. Karena teman-teman, dari beta pribadi justru sendiri begini teman-teman, kalau katong tuh hanya belajar melalui kertas itu sama saja, katong hanya lihat tulisan, hanya lihat itu saja. Dan katong juga dan ketika katong belajar hanya nonton melalui YouTube itu sama saja, katong hanya lihat depung kayak cahaya atau apa begitu, tapi pelajaran yang nyata tuh ada di katong sekitar, di katong kawan-kawan, katong teman-teman begitu teman-teman. Jadi segala sesuatu tuh bisa katong dapat tuh kalau katong tuh punya niat. Yang walaupun katong tuh sudah perlu mau bilang mau sekolah di tempat yang mahal, mau tempat yang elit, mau dimanapun itu, katong punya niat semua bisa begitu teman-teman. Jadi untuk katong semua dimanapun katong berada, katong tetap belajar sama dimanapun kita berada. Kalau katong ada niat mau belajar pasti katong bisa. Dan ketika kakak membangun itu apa tadi bimbel kontekstual. Bimbel kontekstual itu ada kosong tantangan yang kakak pernah hadapi? Ada. Kalau soal itu ada. Pertama kali beta mencoba terapkan bimbel kontekstual ini, tantangannya berawal dari diri sendiri. Keluarga. Kalau diri sendiri ini bagaimana bisa melawan pola pikir, gengsi juga. Karena yang pastinya orang melihat beta sarjana yang harus berseragam, pakai pakaian dinas masuk kantor. Tapi beta tampil di sana beda. Mungkin dengan anak juga celana pendek, santai. Orang tua juga berharap begitu, beta mungkin bekerja di kantor, terus PNS. Jadi meyakinkan orang tua tuh butuh waktu. Tapi bersyukur sebelum beta ke kampung itu beta mulai pelan-pelan meyakinkan orang tua beta harus kembali. Dan beta harus buat ini karena beta punya tujuan ini. Setelah orang tua yakin, beta juga melawan kepada diri. Nah setelah beta pun diri benar-benar beta yakin bahwa beta harus di Oebo, tantangan itu datang dari luar. Ada yang ngomong, beta sonde guru lah, kenapa harus ngajar anak-anak. Tapi, ya agak memukul sih, tapi beta bilang itu pasti ada. Pasti ada, karena kita yang beta buat ini bukan sekedar mengajar anak untuk jadi pintar, tapi melawan pola pikir juga. Iya. Karena terkadang orang tuh terkadang egois, hanya bisa menilai dari apa yang dong pikirkan tanpa dong sadari dari yang katong hati yang paling dalam nih apa yang katong membuat begitu. Kadang-kadang orang hanya berpikir seperti itu saja. Jadi kalau orang ngomong anggap seangin lalu begitu, soalnya bisa terlalu pusing juga. Terus selama kakak melakukan itu bimbel apa namanya? Bimbel kontekstual. Kontekstual tuh hal-hal apa yang kakak maksudnya yang sudah dicapai gitu? Iya, mungkin sebelum ke situ bimbel kontekstual ini salah satu program yang beta buat. Jadi yang beta buat di Oebo itu beta bangun sejenis komunitas. Makanya tadi namanya komunitas itu namanya Of Tilun.
Nah, beta bangun komunitas itu salah satu programnya itu bimbel kontekstual, ada perpustakaan juga. Jadi beta sediakan buku-buku untuk anak-anak datang baca. Kemudian beta ajak anak-anak muda yang selama ini hidup di kota tapi pulang di kampung, beta ajak, mari kita berkebun. Ini kotong potensi yang kotong harus kelola. Kenapa harus kita keluar kerja kebun di tanah orang? Sedangkan kita pun tanah punya kekayaan yang kotong bisa kelola. Jadi ada kotong berkebun, beternak. Jadi beta mau kotong jangan gengsi dengan apa yang kotong punya daerah, kotong jangan gengsi. Jadi untuk teman-teman di rumah semua, ini juga salah satu pelajaran berharga untuk katong semua teman-teman. Katong tuh sebenarnya bisa hidup di kampung dan katong sangat akan susah kalau katong hidup di kampung. Tapi kebanyakan di antara katong tuh lebih memilih untuk datang kota, mau hidup susah di kota. Padahal di kampung sebenarnya itu punya, maksudnya ada kebun, ada sawah. Katong bisa kelola itu sebenarnya, katong bisa kelola itu untuk mendapatkan uang. Kalau katong mau datang kota tuh, susah kota, pasti kota itu otomatis pasti. Kalau salah satu syarat masuk kerja itu pasti ada katong potensi, salah satu itu terus style dari katong cara berpenampilan. Tapi yang beta heran nih, masih banyak orang yang dari sana masih mau datang kota. Maksudnya sudah tahu di kota itu akan hidup susah, tapi masih mau datang kota. Mungkin itu karena mereka ingin mungkin pemikiran mereka belum terlalu matang untuk berpikir sehingga mereka lebih memilih untuk datang sini. Mungkin dong lihat anak kota tuh mungkin lebih gaul atau lebih hits begitu, makanya dong kayak ada niat mau datang sini. Jadi teman-teman semua jangan gengsi dengan apapun yang ada pada katong diri. Selagi itu masih bisa katong kelola, selagi itu masih bisa katong pakai untuk jadi katong bekal untuk masa depan. Kenapa katong harus gengsi begitu teman-teman? Beta respon itu ya kakak, soal tadi kakak bilang kenapa anak di kampung tuh memilih untuk datang ke kampung, ke kota. Kotong ini terlanjur besar di stigma. Kampung tuh identik dengan ketertinggalan, soalnya punya apa-apa. Orang makan jagung dianggap orang miskin, orang makan ubi dianggap orang miskin, harus makan nasi. Kemudian kotong ada stigma di mana kalau kotong punya uang baru itu dianggap orang berada. Kotong punya sapi berpuluh-puluh ekor, punya babi, punya ini, tapi dianggap bukan orang kaya, harus punya uang tunai gitu. Jadi orang cenderung ke kota kerja dengan orang walaupun jadi budak begitu, tapi lebih baik dibayar begitu, tiap bulan ada gaji. Jadi cenderung hidup sejahtera tuh dianggap, jadi orang menganggap hidup sejahtera tuh ada gaji tiap bulan, sama seperti PNS. Makanya orang pilih sudah lebih kota pilih kota saat daripada kota punya di kampung. Jadi teman satu pelajaran lah, ingat, harta itu bukan hanya tentang uang tunai teman-teman. Harta itu bukan hanya tentang uang tunai, harta itu bisa dari beberapa properti yang katong punya atau apapun yang katong punya, itu justru termasuk harta daripada katong teman-teman. Jadi harta itu bukan hanya berbicara tentang uang, tentang materi saat tentang uang teman-teman. Jadi ketika kakak ini maksudnya melakukan itu tuh tantangan, ada personel kakak anak-anak itu yang maksudnya bikin kakak kecewa atau yang maksudnya yang melang-melang yang keras kepala begitu ketika kakak bimbing begitu? Namanya juga anak-anak pasti ada. Kayak beta bersyukur pengalaman di Amanuban Timur tuh ketemu beberapa pelatih trainer guru yang kasih banyak ilmu. Jadi kita guru nih yang harus menyesuaikan. Jadi bimbel kontekstual itu sangat terkesan di sekolah formal supaya beta marah dong pukul dong. Itu dong bisa kosalnya tetap menghargai dong punya. Yang penting ya kotong yang tahu kotong bawa dong gimana. Oh jadi berarti bagus, berarti sonai terlalu kekang dan sonai menuntut dong seperti itu. Pokoknya katong tahu dong basicnya di sini berkatong bimbing seperti itu. Iya. Oke, dari tadi ini kakak ngomong tentang ini kakak pun program tuh, tapi katong tuh belum tahu ada arti dari itu of Tilun tuh apa. Iya. Kalau beta kasih nama of Tilun tuh sengaja untuk anak-anak tuh jangan lupa budaya sejarah, gitu. Jadi of Tilun tuh ada semboyan kota kampung Wairot. Jadi orang Muslim of Tilun Banen Lasa. Nah, beta ame of Tilun itu. Of Tilun tuh bisa berarti mengayomi masyarakat dalam satu wadah, satu komunitas. Nah, kalau di Oebo itu
sejarahnya kotong sejarah genealogi, jadi dari nenek moyang dong sampai kotong ini satu darah, soalnya ada orang lain di situ. Makanya bagi beta of Tilun itu kotong bangun kembali kesatuan yang pernah ada di zaman dulu. Sekarang budaya itu hilang toh, orang cenderung fokus diri sendiri. Tapi soalnya ada kerja kolektif yang bisa dikerjakan oleh orang-orang di sekitar untuk bisa capai tujuan bersama. Termasuk budaya juga hilang, ruang-ruang budaya itu perlahan hilang bro. Iya. Nah bagi beta, kalau kotong mau bangun kampung, budaya itu jangan disampingkan. Jangan disampingkan ya. Memang sekarang tuh di jurusan saya ini terlalu banyak orang-orang yang ambil ini judul proposal skripsi itu tentang kayak pengaruh budaya luar terhadap budaya Indonesia begitu. Jadi bagus juga, maksudnya katong sana belajar tetapi katong semua terpengaruh dengan budaya luar, tetap mempertahankan. Katong boleh terpengaruh, yang penting katong harus ingat katong budaya asal itu dari mana. Maksudnya bukan terpengaruh ya, katong boleh mengikuti gayanya, tetapi sudah boleh lupa tentang katong pun budaya begitu teman-teman. Karena hampir semua berasa nih di sini nih kayak maksudnya cara ikat pakaian adat yang dulu beda dengan yang sekarang. Yang dulu itu kayak masih alami sah, kayak ada yang ditambah-tambah ini tuh, tapi sekarang nih kayak terlalu kayak dijahit, dimodif seperti itu. Pertanyaan berikutnya, kira-kira nih selama kakak bangun di komunitas nih ada personel kayak dukungan dari dalam atau dari luar begitu untuk kakak? Yang pertama pasti ada dukungan ya, termasuk dari kawan-kawan, dari pemuda, dari kawan-kawan di kampus juga, keluarga. Pokoknya beta punya beberapa teman jaringan yang sejauh ini membantu beta. Misalnya kita beta bilang di kontekstual itu, ya karena beta punya relasi dengan orang-orang yang bisa bantu beta, trainer, begitu, jadi bisa bantu untuk training bagaimana kotong terapkan ini kontekstual nih di kotong yang konteksnya harus sekolah formal. Kemudian misalnya kotong buat ini misalnya butuh uang, ada teman-teman misalnya yang punya perpuluhan bantu kotong, beta sharing apa yang beta buat di sana, membantu. Nah beta punya kawan misalnya di pemuda, kita di kotong beta cerita soal pelayanan atau di PMK, di pemuda juga. Nah di PMK tuh kan kotong di Perkantas tau, jadi alumni Perkantas tuh ada satu wadah yang bisa membantu kita. Sebelum katong akhiri, kira-kira kakak mau sampaikan pesan apa untuk teman-teman di rumah, untuk teman-teman pedis, atau apa gitu, semacam motivasi atau apapun seperti itu? Ya, betul bilang teman-teman, kotong punya banyak masalah sosial di kotong pun daerah, terutama di kampung-kampung itu masih banyak masalah sosial. Nah, kotong bisa berharap di pemerintah atau berharap di siapa kalau misalnya kotong yang berpikir untuk melakukan itu, mau kasih jalan keluar. Jadi misalnya teman-teman berpikir untuk buat sesuatu, tetap maju, jangan takut. Beta juga siap dukung, beta yakin teman-teman juga akan dukung, dan Tuhan pasti buka jalan dan akan ada orang-orang yang mau bersedia untuk bantu. Jadi beta pesan terakhir tuh, kalau lakukan jangan takut kalau lakukan. Jadi baik teman-teman semua, dari sini nih katong bisa berpikir bahwa kalau katong mau maju itu katong harus selalu andalkan Tuhan gitu. Memang terkadang di saat katong melakukan segala sesuatu itu pasti akan ada saat tantangan begitu. Jangan jadikan itu tantangan itu sebagai salah satu hal yang buat katong down begitu, tapi jadikan itu sebagai pelajaran atau jadi motivasi tersendiri untuk katong sendiri, untuk kedepannya katong bisa menerima hal yang lebih besar lagi begitu teman-teman. Dan kalaupun suatu ketika kalau katong berdoa dan Tuhan jawab katong pun doa, itu tandanya Tuhan mau katong tuh tidak melupakan Tuhan begitu. Tuhan mau tuh kalau katong sadar bahwa Tuhan tuh akan menjawab katong doa tuh tepat pada waktunya begitu teman-teman. Jadi terima kasih banyak buat Kak Neno yang sudah mampir ke YouTube channel kami. Kiranya Tuhan memberkati kakak dalam segala tugas, dalam segala pelayanan, berkati semua keluarga.
dan selalu menopang kakak punya komunitas. Ya. Sukses terus ke depannya. Tuhan Yesus memberkati. Salam. Ya. Sebelum itu beta pesan satu ya. Ya. Doakan apa yang kau lakukan dan lakukan apa yang kau lakukan. Salam. Amin.